Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk anak-anakku tercinta. Untuk hari ini kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu tentang pecahan. Nah, seperti yang kalian lihat di gambar, di sini ada sepotong pizza yang kita potong-potong sama besar menjadi beberapa potong. Nanti kalau kita ambil satu, ambil dua, ambil tiga potong, maka artinya ada berapa bagian dari seluruh bagian yang ada di sini. Nah, bagaimana cara menyatakannya nanti kita pelajari lebih lanjut. Selanjutnya untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat positif dan negatif serta pada pecahan, yaitu ada pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Nah, indikator apa saja yang ada di dalamnya? Yaitu yang pertama memberikan contoh berbagai bentuk dan jenis pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, persen, dan per mil. Kemudian menentukan letak pecahan pada garis bilangan sehingga nanti diharapkan kalian bisa menyatakan atau menentukan pecahan terkecil dengan menjadi pecahan terkecil menuju pecahan yang paling besar atau sebaliknya. Kemudian menentukan pecahan yang terletak antara dua pecahan yang lain. Menentukan pecahan yang senilai, mengubah bentuk pecahan ke bentuk pecahan yang lain, misalkan nanti pecahan campuran menjadi pecahan biasa atau pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebagainya. Kemudian menyelesaikan operasi hitung pecahan, yaitu pada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian tentang bilangan berpangkat. Nah, bilangan pecahan kita pelajari. Apa sih bilangan pecahan itu? Nah, bilangan pecahan itu bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B. Ini tulisannya terletak di bawah ya. Dengan A, B yaitu bilangan bulat dan B itu tidak boleh sama dengan 0 serta B bukan faktor dari A. Ya, yang bentuknya seperti ini, A per B. A itu yang di atas namanya pembilang, B yang di bawah namanya penyebut. Jangan salah ya, atas pembilang, bawah penyebut. Contoh, mana yang merupakan pecahan? Di sini ada 1 per 2. Pembilangnya 1, penyebutnya 12. Sudah memenuhi A dan B adalah bilangan bulat. Berarti 1 per 12 adalah pecahan. Kemudian 3 per 2. 3 itu pembilang, 2 penyebut, A dan B-nya sama-sama bilangan bulat. Berarti 3 per 2 juga bilangan pecahan. 6 per 3. 6 per 3 itu 6 dan 3 sama-sama bilangan bulat, tetapi di sini B yaitu 3. 3 itu kan faktor dari 6. Kenapa faktor? Karena 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. Maka 6 per 3 bukan pecahan. 1 per 7. Ini juga pecahan. Kemudian 250 per 25 itu kalau kita selesaikan sama dengan 10. Berarti karena B-nya adalah faktor dari 250, maka 250 per 25 itu bukan pecahan. 3 per 125 dia pecahan. Kemudian kalau dari gambar, kita lihat berapa bagiankah daerah yang diarsir pada gambar berikut. Yang diarsir itu yang warnanya putih ya. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yang putih. Dari seluruh kotaknya ada 16. Berarti pecahannya atau menuliskan berapa bagian diarsirnya adalah 6 per 16.
Selanjutnya jenis-jenis pecahan. Ada pecahan murni, ada pecahan campuran, dan ada pecahan tidak murni. Apa sih bedanya dari pecahan murni, pecahan campuran, dan pecahan tidak murni? Mari kita pelajari lebih lanjut. Let's go. Pecahan murni itu adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Pembilang tadi yang di atas, penyebut yang di bawah. Berarti bilangan yang di atas itu lebih kecil daripada bilangan yang di bawah. Contoh 11/12, 23/47, dan 3/6. Dari semua contoh di sini, pembilang atau bilangan yang di atas itu lebih kecil daripada bilangan yang di bawah atau penyebut. Maka ketiga pecahan ini merupakan pecahan murni. Lanjutnya adalah pecahan yang tidak murni, yaitu pecahan yang penyebutnya lebih kecil daripada pembilang. Jadi kebalikan dari pecahan murni. Contohnya 5/3, 22/7, 314/100. Semua pecahan yang ada di sini, pembilang atau bilangan yang di atas itu lebih besar daripada penyebut atau yang di bawah. Atau penyebut lebih kecil daripada pembilang, sama saja. Jadi kebalikan dari pecahan yang murni tadi ya. Jangan sampai keliru. Kemudian ada namanya pecahan campuran, yaitu pecahan yang terdiri dari bilangan bulat A, B, dan C yang bersifat, di sini tertulis A, B per C sama dengan A plus B per C. Ini artinya sama ya. Yang A nanti bilangan bulat tanpa ada penyebut, B per C syaratnya adalah pecahan murni. Berarti B ini harus lebih kecil daripada C. Kita lihat saja kalau bentuk dalam contoh seperti apa. Nah ini 1, 2/3. 1 tadi sebagai A, 2 sebagai B, 3 sebagai C. 2/3 sudah merupakan pecahan murni. Berarti 1, 2/3 di sini merupakan pecahan campuran. Dan seterusnya. Jadi ciri-ciri dari pecahan campuran bentuknya seperti ini ya. Ada bilangan yang tersendiri di depan, ada di belakang, itu sebagai pecahan murni. Lanjut, kita akan belajar untuk mengubah pecahan tidak murni menjadi pecahan campuran. Karena memang syarat yang bisa dijadikan kepecahan campuran adalah berupa pecahan yang tidak murni. Contoh 43/7, artinya 43 dibagi 7 berapa? 6, sisanya 1. Maka kalau kita tulis 43/7 itu sama dengan 6, karena sisa 1 berarti yang di belakang 1/7. 7 ini adalah penyebut dari pecahan sebelumnya. Kemudian contoh yang kedua, min 59/9. Artinya min 59 dibagi 9 ada berapa? Yaitu min 6. Dan sisanya masih ada 5. Karena min 6 kali 9 ada min 54. Berarti masih sisa 5. Kalau kita tuliskan dalam bentuk pecahan campuran, min 59/9 sama dengan min 6 5/9. Min 6 tadi hasil pembagiannya, 5 adalah sisanya, 9 adalah penyebut pecahan tadi. Di min 6 5/9. Bisa dipahami ya untuk mengubah pecahan tidak murni atau pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Tidak sulit kan ya? Lanjutnya, untuk latihan ini kalian bisa mencoba. Nanti kalau belum paham bisa buka lagi slide sebelumnya. Nah, ini latihannya, kalian diminta mengubah menjadi pecahan campuran.
ada 5 soal. Nanti kalian coba ya. Kalian kerjakan di buku tulis dulu soalnya, baru kerjakan. Lanjut. Kita akan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan tidak murni. Ini kebalikan dari yang pertama tadi. Tadi kita mengubah dari pecahan tidak murni menjadi pecahan campuran. Sekarang dari pecahan campuran menjadi pecahan tidak murni. Caranya yaitu nih, jika ada A, B per C sama dengan kalau kita mengubahnya menjadi pecahan, yang bawah kita tambah tanda kali, yang atas kita kasih tanda tambah. Artinya C kali A ditambah B. C kali A nanti berapa? Baru ditambah B. Pernya tetap adalah per C. Nah, syarat di sini C-nya tidak sama dengan 0. Karena kalau C-nya 0 kan nanti tidak bisa dikali, tetap sama dengan 0. Nah, contoh. Ubahlah pecahan campuran berikut menjadi bentuk pecahan biasa. Contoh, 2/1/4. Maka nanti yang bawah kasih tanda kali, atas kasih tanda tambah. Artinya 4 kali 2 ditambah 1/4, yaitu 4 kali 2 8 tambah 1/4-nya tetap, berarti 8 tambah 1 9, 9/4. Berarti 2/1/4 itu sama dengan 9/4. Mudah ya? Lanjut. Contoh berikutnya, min 3 2/7. Tadi positif, sekarang kita ke contoh yang negatif. Artinya minnya tetap kita tulis tetapi sendiri di depan. 3 kali 7 ditambah 2 per 7. Nah, minnya tetap 3 kali 7 21 ditambah 2 per 7. Minnya tetap 21 tambah 2 itu 23. Artinya min 3 2/7 itu sama dengan min 23/7. Nah, sekarang untuk latihan mengubah dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ini juga kalian coba biar kalian bisa. Tidak sulit kok, tinggal kasih tanda tambah yang tanda kali yang di bawah, tanda tambah yang di atas. Nanti kalian akan mudah mengerjakannya. Oke, selanjutnya tentang pecahan senilai. Nah, seperti apa sih kalau kita menentukan pecahan yang senilai? Pecahan senilai itu adalah pecahan yang mempunyai letak yang sama pada garis bilangan atau nilainya sama. Jadi di sini kalau ada setengah di sini senilai dengan berapa? Dalam garis bilangan dia lurus dengan 2/4. Berarti 1/2 itu sama dengan 2/4. Dia juga senilai dengan 4/8. Berarti 1/2 senilai dengan 2/4. Dan dia juga senilai dengan 4/8. Atau yang lainnya, misalkan 3/4. Lurusnya 3/4 berapa? Oh, 6/8. Berarti 3/4 ini senilai dengan 6/8. Senilai itu nilainya sama ya. Jadi kalau pada garis bilangan makanya tetap urutnya sama. Ada lagi 1/4. 1/4 lurusnya 2/8, berarti 1/4 dia senilai dengan 2/8. Nah, bagaimana cara kita menentukan pecahannya senilai dengan pecahan yang lain? Mari kita pelajari selanjutnya. Ini caranya. Cara untuk mendapatkan pecahan senilai adalah dengan mengali atau membagi pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan bilangan yang sama dan tidak nol. Maksudnya bilangannya
Yang membagi dan atau yang mengali pembilang dan menjemput itu harus sama, tetapi tidak boleh 0. Kita lihat di contoh biar lebih mudah kalian memahami. Contoh, pecahan yang senilai dengan 3/4. Nah, ini caranya. Kita boleh mengali dengan bilangan yang lain, karena kita pilih mengali bukan membagi, karena 3 dan 4 sama-sama sudah tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama, kecuali 1 atau 0, tidak boleh. Nah, di sini kita tentukan 3 dan 4 sama-sama kita kalikan 2. Berarti 3 kali 2 per 4 kali 2 sama dengan 6/8. Artinya 3/4 itu senilai dengan 6/8. Tidak hanya itu ya, kalian juga bisa mengalihkan dengan 3, yaitu 3 kali 3 per 4 juga kali 3. Syaratnya yang penting pembilang dan penyebut dikalikan yang sama dengan 9/12. Kalau dikalikan 5 boleh Bu? Boleh. Jadi kalau kali 5, berarti nanti 3 kali 5, 4-nya juga kali 5. Berapapun boleh. Yang penting pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Lanjut. Contoh berikutnya. Di sini bentuk paling sederhana dari 21/63. Nah, kalau ini diminta paling sederhana. Kalau disederhanakan berarti kita bagi. Dengan cara dibagi, nanti kita akan mendapatkan pecahannya lebih sederhana, tetapi nilainya sama dengan pecahan sebelumnya, yaitu 21/63. Di sini sama-sama bisa dibagi 21. Nah, berarti 21 dibagi 21, 63 juga dibagi 21. Sama dengan 1/3. Nah, menentukan membagi ini kalau mencari yang paling sederhana, maka kalian tinggal mencari FPB. FPB dari pembilang dan penyebut. Kalau kalian kesusahan untuk menentukan FPB, tidak apa-apa dibagi, misalkan dibagi 3 dulu. 21 dibagi 3, 63 dibagi 3. Nah, setelah ketemu hasilnya, tuh, kok belum sederhana? Dibagi lagi 3, boleh. Nah, sampai ketemu hasil yang paling sederhana. Maksud bentuk paling sederhana itu adalah jika pembilang dan penyebutnya sudah tidak bisa kita bagi lagi dengan bilangan yang sama selain 1. Nah, kalau kita bagi 1 kan hasilnya sama, tetap ini. Berarti kan tidak bisa. Berarti bentuknya menyederhanakan itu kalau sudah tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan yang lain kecuali 1. Lanjut. Ya, sekarang untuk latihannya. Latihannya kalian melengkapi ya di sini. Itu yang nomor 1. Bu, titik-titiknya kok ya ada yang di atas, ada yang di bawah. Tidak apa-apa, ini mudah kok. Contoh, 1/2. 2-nya kok jadi 4, berarti diapakan? Oh, kali 2, berarti nanti 1 juga kali 2. Atasnya 4 jawabannya. Selanjutnya 3, dari 1 kok bisa jadi 3, berarti kali 3. Nanti 2 juga kali 3, dan seterusnya. Sekarang untuk yang nomor 2 sama saja ya. Nomor 2, 7 per titik-titik. Nah, kalau titik-titiknya di depan, nah kita cari yang lengkap dulu. Yang lengkap adalah 14/28. Berarti 14-nya kok jadi 7, berarti dibagi 2. Maka 28 juga ikut dibagi 2. Nanti hasilnya, untuk menentukan pecahan yang di belakang, kalian bisa melihat pecahan yang paling depan biar mudah. Yang lebih kecil atau yang lebih sederhana. Dah, saya rasa itu saja dari saya untuk hari ini. Untuk latihan soalnya silahkan nanti dicoba dikerjakan. Jika ada kesulitan kalian bisa menghubungi Ibu lewat WA boleh, atau lewat e-learning.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.